Shalom. Perkenalkan, nama saya Betsy Purwodiningrat. Saya Radit Akmal Zamani. Kami dari ruangan Santo Antonius Padua. Nah, dalam video ini kami akan membahas tentang pengaruh revolusi industri dan sosial terhadap perkembangan pastoral gereja. Selamat menyaksikan. Pengaruh revolusi industri terhadap perkembangan pastoral gereja. Yang pertama, revolusi industri 1.0. Pada revolusi industri pertama, terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Jika pada masa itu masih banyak pekerjaan yang mengandalkan tenaga manusia dan hewan, meskipun memiliki banyak kendala yang cukup besar akibat keterbatasan ketersediaan tenaga-tenaga yang dihasilkan. Namun setelah adanya revolusi industri 1.0, semuanya berubah ketika ditemukannya sebuah alat penenun benang mekanik pada tahun 1784 oleh James Watt. Hal ini menyebabkan tenaga manusia maupun tenaga hewan tidak lagi dibutuhkan, yang mengakibatkan banyaknya pengangguran, meski jumlah produksinya meningkat. Penemuan mesin uap ini meningkat penghasilan per kapita negara menjadi 6 kali lipat. Perubahan pada mode transportasi seperti transportasi laut yang menggunakan tenaga angin meski ingin tidak dapat diandalkan sepenuhnya. Maka dengan penemuan mesin uap James Watt, kapal dapat berjalan 24 jam dengan mengandalkan mesin uap. Relevansi industri 1.0 bagi perkembangan pastoral gereja. Pada revolusi industri 1.0, para misionaris masih menggunakan cangkul dalam pengolahan lahan pertanian, sehingga prosesnya lama. Namun, setelah ditemukan mesin penggerak, para misionaris dipermudah dalam proses pengolahan lahan, dan seluas apapun lahan dapat diselesaikan dalam hitungan hari. Yang kedua, revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-19 sampai pada abad ke-20, ditandai dengan munculnya listrik yang membuat hasil produksi jauh lebih murah daripada sebelumnya. Akan tetapi, kendala lain yang dapat ditemukan pada masa tersebut menyangkut masalah dalam proses produksi, yaitu pada bagian proses transportasi. Guna mempermudah proses produksi di dalam pabrik yang biasanya cukup luas, dibutuhkan alat transportasi yang dapat mengangkut barang berat seperti mobil yang sangat dibutuhkan. Sebelum masa revolusi industri 2.0, proses pekerjaan perakitan mobil hanya dilakukan di tempat yang sama. Di tahun 1913, diciptakannya sebuah lini produksi yang menggunakan ban berjalan. Penemuan tersebut mengakibatkan produksi mobil yang sebelumnya dirakit oleh banyak orang kini dapat diproduksi secara massal. Hal itu disebabkan proses produksi diubah total dengan pemberian latihan kepada pekerja agar dapat bekerja menekuni satu bidang dan terorganisir sesuai dengan spesialisnya, bekerja mengurus satu bagian saja. Relevansi industri 2.0 bagi perkembangan pastoral gereja dilihat dari segi transportasi, di mana dalam melaksanakan misi para misionaris sudah dapat menggunakan transportasi untuk mempermudah para misionaris untuk mewartakan kerajaan Allah ke penjuru dunia. Penemuan pada revolusi 3.0 berupa mesin penggerak yang dapat berpikir secara otomatis seperti komputer dan robot. Pada masa revolusi ini, terciptanya teknologi komputer menjadi pertanda cikal bakal kemudahan pekerjaan. Jika revolusi sebelumnya masih dikendalikan oleh manusia, maka pada revolusi industri 3.0 sudah menggunakan sistem otomatisasi yang dikontrol oleh komputer. Di samping itu, sistem komunikasi juga telah berubah menjadi teknologi digital, sehingga penyebaran akses informasi semakin cepat. Hal inilah yang membuat revolusi 3.0 memiliki sebutan, yaitu revolusi digital. Berbagai penemuan seperti semikonduktor, disusul transistor, dan integrated chip membuat ukuran komputer semakin kecil. Kebutuhan konsumsi daya listrik semakin sedikit. Relevansi industri 3.0
bagi perkembangan pastoral gereja dilihat dari segi kemajuan teknologi sehingga mempermudah administrasi gereja dan keamanan data lebih akurat. Revolusi Industri 4.0. Zaman revolusi industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Era revolusi industri 4.0 telah menjadi topik pembicaraan semua kalangan, mulai dari pemerintah, masyarakat, bahkan perusahaan pun berusaha menggerahkan berbagai macam strategi untuk menghadapinya. Perubahan pada industri 4.0 telah mengembangkan teknologi berkelanjutan seperti internet, komputerisasi, microchip, Internet of Things, deep learning, dan kecerdasan buatan. Hal yang pertama kali dirasakan dalam revolusi industri 4.0 adalah internet. Semua komputer tersambung ke seluruh jaringan raksasa. Fisik komputer makin kecil dan berubah menjadi sebesar genggaman tangan manusia. Kemampuan software semakin meningkat sehingga dapat merevolusi setiap proses, mulai dari produksi hingga distribusi. Relevansi industri 4.0 bagi perkembangan pastoral gereja, yaitu internet yang mempermudah komunikasi dan informasi. Pengaruh revolusi sosial terhadap perkembangan pastoral gereja. Yang pertama, pengaruh revolusi sosial 1.0. Pada masa ini, manusia mulai mengenal tentang membentuk suatu kelompok menjadi masyarakat. Manusia mempertahankan diri mereka dengan cara berburu untuk mendapatkan makanan dan berpindah-pindah tempat untuk bertahan hidup. Manusia membuat berbagai peralatan sederhana dan menggunakan kekuatan alam seperti api untuk memasak dan melindungi diri. Yang kedua, revolusi sosial 2.0. Disebut sebagai era pertanian atau revolusi agrikultur. Manusia fokus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena dengan bercocok tanam, manusia tidak perlu khawatir untuk melakukan pemburuan dan berpindah-pindah untuk mendapatkan tempat tinggal yang memiliki sumber makanan. Pada era ini, manusia mulai menetap dan membangun masyarakat yang lebih kompleks, sehingga muncul berbagai kerajaan, tulisan diperkenalkan, hingga kota-kota besar mulai berdiri. Revolusi sosial 3.0. Dengan masyarakat yang semakin fokus untuk bercocok tanam, disertai dengan jumlah masyarakat yang semakin kompleks, membuat kebutuhan akan bahan pangan dan sandang semakin meningkat. Dengan ilmu pengetahuan yang ada, manusia mulai membangun pabrik dengan memproduksi sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia bekerja di pabrik-pabrik dengan sistem upah. Revolusi sosial 4.0. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang membuat manusia mengenal komputer hingga internet sehingga dapat memperoleh informasi dengan cepat. Aliran data yang begitu cepat membuat kehidupan manusia seperti tidak ada jarak ruang dan waktu. Pada era teknologi ini, industri berlomba-lomba membangun sebuah produk yang membantu manusia semakin mudah dalam memperoleh informasi. Revolusi sosial 5.0 merupakan penyempurnaan dari revolusi sosial 4.0, di mana teknologi menjadi bagian dari manusia itu sendiri, bukan hanya untuk berbagai informasi, namun dapat memudahkan kehidupan manusia sehari-hari. Revolusi sosial 5.0 menekankan pada kehidupan yang terintegrasi, mudah dan cepat. Sebagai contoh, penggunaan robot yang dapat membantu restoran, membersihkan rumah dan lain-lain dapat dikendalikan dengan komputer dan internet. Revolusi sosial 5.0 membuat kehidupan manusia menjadi praktis dan otomatis.
sehingga teknologi tidak menguasai manusia, melainkan manusia dapat mendapatkan kualitas hidup yang baik dan nyaman. Pengaruh revolusi sosial 1.0 sampai 5.0 dalam perkembangan pastoral gereja. Terlibat dalam upaya untuk menanggapi tantangan dalam hal seperti kondisi kerja yang sulit, pertumbuhan kota yang besar, berjuang untuk melindungi hak-hak pekerja, serta mempromosikan prinsip-prinsip keadilan sosial sejalan dengan ajaran agama Katolik. Dengan memberikan pendampingan spiritual, pemberdayaan sosial dengan menghadirkan sekolah atau lembaga amal, mengerjakan prinsip-prinsip keadilan serta mendukung hak-hak pekerja. Gereja masih mengembangkan penyediaan pendidikan bagi masyarakat, mempertahankan peranannya yang aktif dalam memperjuangkan keadilan, mengerjakan moral dan kemanusiaan, memainkan peran dalam pengaruh politik, terutama menyuarakan aspirasi untuk kesejahteraan sosial dan memelihara dan mempromosikan nilai-nilai tradisional serta moralitas dalam masyarakat. Pendekatan terhadap teknologi baru mempertimbangkan implikasi moral, mengikuti perkembangan dengan menggunakan media baru untuk menyampaikan ajarannya dan melakukan pelayanan pastoral, serta terus menyediakan pendidikan dan pelayanan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak perubahan sosial. Pandangan terhadap teknologi yang canggih yaitu mempertimbangkan bagaimana teknologi dapat digunakan dengan prinsip dan moralitas martabat manusia, memanfaatkan teknologi modern untuk mencapai umatnya secara efektif, serta terus memperjuangkan isu keadilan sosial. Sekian pembahasan pengaruh revolusi industri dan sosial terhadap perkembangan pastoral gereja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.